Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Anda semua. Tentu saja sangat berbahagia perjumpaan kali ini dengan harapan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dimudahkan rezekinya, rezeki yang halal dan thayyibah. Kemudian senantiasa dalam perjalanan hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita membicarakan tentang panduan untuk pertemuan weton atau satuan sebagai satu usaha untuk perjodohan, yaitu setelah dipertemukan kemudian dihitung nilai hari dan pasaran. Setelah ada hitungan, nanti perjalanan hitungan setelah pernikahan itu sepanjang 40 tahun dari sejak 0 hari menikah. Dihitung secara bertahap setiap 8 tahunan. Meskipun standar 8 tahun, tapi sebenarnya bisa menjadi lebih panjang atau lebih menyingkat. Artinya 8 bisa menjadi lebih, 10 katakanlah 12 tahun. Tapi sebaliknya juga kalau perjalanan tidak menyenangkan atau kurang menguntungkan, bisa lebih diharapkan lebih cepat berlalu. Dengan solusi, katakanlah banyak-banyak bersyukur, bersabar, selalu bersedekah dalam keadaan sempit sekalipun, kemudian banyak-banyak bersolawat dan istighfar, supaya jalan yang rumit, kehidupan yang rumit bisa cepat berlalu. Sekarang saya pertemukan antara Jumat Wage dengan Rabu Wage, di mana Jumat 6 Wage 4 adalah 10, dipertemukan dengan Rabu Wage, Rabu 7 Wage 4, 11. Kemudian setelah kita hitungkan, maka yang muncul di sini 8 tahun yang pertama adalah nilai 1 yang notabene nilai 1 ini tidak memiliki dominasi apapun. Bisa diartikan sebagai perjalanan hidup yang datar-datar saja, yang biasa-biasa saja. Faktor kesulitan yang amat sangat tidak ada, insya Allah. Kemudian unsur ekonomi atau rezeki juga biasa-biasa saja. Setelah ini standar waktu berjalan kurang lebih 8 tahun, bergeser kepada periode kedua dengan nilai yang artinya gusib. Ini terlepas daripada sisi ekonomi, ini juga standar saja, tapi yang dominan, yang pokok yang berjalan di periode ini adalah biasanya itu mudah dipergunjingkan, mudah menjadi bahan pembicaraan. Tentu saja siapa yang membicarakan kita juga kurang persis dikatakan dari pihak mana, bisa saja keluarga, tetangga, lingkungan, rekan-rekan kerja. Inilah yang namanya gosip, artinya tidak lantas dari satu sisi, terserah daripada kehidupan yang berjalan itu sendiri. Tapi yang jelas biasanya insya Allah unsur rezeki tetap berjalan. Setelah berjalan kurang lebih 8 tahun, maka masuklah kepada periode padu yang punya nilai 7. Sebenarnya di nilai 7 ini atau nilai padu ini sebenarnya cukup ada kejutan tentang rezeki, tentang ekonomi. Meskipun dominasinya adalah padu, tapi ekonomi ada lebih bergerak mudah lagi. Tapi memang di posisi ini bisa jadi sering ada selisih pendapat antara pasangan. Bisa bersumber apa saja, tapi justru hal-hal yang seperti ini
bisa berdua ambil satu kesimpulan, kemudian diperbaiki dengan cara masing-masing, terserah kepada Anda. Kemudian masuk pada periode yang keempat, yaitu pegat. Justru setelah dari awal ini ada standar rezeki yang datar saja, ada kebangkitan sedikit rezeki di periode yang ketiga, tapi justru di periode yang keempat ini semuanya sepertinya terhenti, karena memang empat ini biasanya pegat, dan sering terjadi adalah pegat rezeki, di mana setiap yang diusahakan jadi sangat sulit, termasuk kesehatan yang mudah terganggu. Maka dari awal kalau kita katakan tadi, terlepas dari tidak ada kejutan, tapi boleh dikatakan persiapkanlah dengan baik untuk bagaimana menghadapi periode yang keempat ini. Memang hal yang cukup atau bahkan sangat sulit. Kemudian masuk kepada periode yang kelima, ini pun kembali seperti periode yang pertama dengan nilai 1 yang tidak punya standar, tapi yang jelas lebih baik ada kebangkitan rezeki daripada periode yang keempat tadi yang notabene nilainya adalah pegat. Jadi keseluruhan kalau saya ulangi, Jumat Wage dengan Rabu Wage ini memang ya itu tadi cukup sulit dari sisi ekonomi, karena diawali dengan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi untung masih bisa digerakkan masalah ekonomi. Masuk pada periode kedua adalah gosip, tapi juga masih bisa bergerak. Kemudian ada tambahan sedikit di posisi yang ketiga ini, nilai 7 itu meskipun padu tapi lebih punya pergerakan. Cuma masuk pada periode yang keempat ini memang sangat sulit. Kemudian di akhir periode yang kelima kembali kepada angka yang standar saja. Jadi setelah bisa membaca dalam lingkup perjalanan 5 kali dalam 8 tahunan ini, seperti yang saya sampaikan kepada Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri. Artinya kalau yang sedang berjalan lebih baik tingkatkan kehati-hatian, karena memang ini tidak bisa dipacu. Maka berharap bahwa keluarga seperti ini semoga saja baik-baik saja dalam keadaan yang standar. Mudah-mudahan cukup baik. Memang ada halangan berat di periode keempat. Nah, selanjutnya saya kira cukup jelas uraian saya untuk kali ini. Sebelumnya saya lanjutkan kepada pertemuan yang lain. Saya harap Anda subscribe. Mudah-mudahan ada informasi kelanjutan yang Anda butuhkan. Masuk kepada Jumat Wage dan Kamis Kliwon, di mana Jumat Wage 10 dari 6 dan 4, kemudian dipertemukan dengan Kamis Kliwon, Kamis 8 Kliwon 8 16. Yang muncul adalah nilai 1. Seperti tadi juga ada persamaan bahwa nilai 1 ini memang standar saja, tidak memiliki dominasi, tapi tetap yang dipergerakan bisa ada hasilnya. Artinya Anda katakanlah berusaha sesuatu untuk meningkatkan kehidupan, tetap ada pergerakan. Kemudian masuk pada periode yang kedua, ini ada nilai gosip. Jadi dominasinya memang gosip. Artinya kekuatan yang ada itu lebih kepada Anda menjadi bahan pembicaraan. Tapi ekonomi masih tetap standar seperti yang pertama, berjalan dengan baik, tapi memang tidak ada kejutan. Tapi ketika memasuki periode yang ketiga, ini ada yang nyata-nyata terlihat bahwa ini rezeki bangkit. Jadi dari awal yang cukup baik, meskipun hanya standar, tapi masuk pada periode yang ketiga ini benar-benar ada kebangkitan. Kebangkitan ekonomi yang cukup luar biasa. Justru kesempatan inilah yang Anda manfaatkan.
setelah tidak ada kesulitan dari awal, kemudian ada bangkit di periode yang ketiga ini, mudah-mudahan ekonomi Anda menjadi sangat kuat, apalagi masuk ke periode yang keempat ini meskipun padu, nilai 7 itu padu, tapi tetap bangkit ekonominya. Hanya saja ketika masuk pada periode yang kelima ini adalah nilai kosong. Di sini memang pergerakan usaha Anda dari sisi ekonomi ada keterhentian. Biasanya seperti itu. Justru nasihat saya bahwa ketika memasuki nilai 0 ini jangan ada usaha yang berlebihan. Sebab lebih punya kecenderungan hal yang sulit. Atau kalau tidak malah merugi, atau kadang-kadang modal bisa hilang. Yang penting kalau saya ulangi dari pertama, Jumat Wage, Kamis Kliwon ini nilai pertama adalah tidak ada dominasi tetapi tetap ada pergerakan ekonomi. Ketika masuk kepada periode yang kedua, nilai gosip tetapi pergerakan pun tetap berjalan baik meskipun tidak sangat berkelebihan. Tapi memasuki pada periode yang ketiga ini luar biasa karena memang dikatakan rezeki, maka usaha di sinilah kalau standar waktu 8 tahun ini Anda manfaatkan, yang notabene kesempatan seperti ini biasanya tidak datang 2 kali, Anda manfaatkan dengan baik, insya Allah kekuatan ekonomi keluarga Anda di kesempatan yang seperti ini menjadi sangat kuat. Apalagi masuk pada periode yang keempat pun itu masih ada pergerakan maju. Setelah Anda membuat satu tameng atau pertahanan sampai pada posisi periode yang keempat ini, jaga baik-baik, kemudian masuk pada periode yang memang sulit, yaitu periode yang kelima, memang 0. Jadi lebih baik semua usaha yang keras, sedang menggebu, sedikit dihentikan, ditahan, agar tidak terjebak kepada sesuatu yang sulit. Artinya karena biasanya nilai 0 itu justru malah bisa hilang. Satu keberhasilan yang sulit didapat, tapi justru kadang-kadang yang sering terjadi adalah merugi. Maka lebih baik pada posisi ini Anda lebih menyederhanakan, tidak mengusahakan sesuatu yang cukup bersungguh-sungguh, misalnya lebih pada seadanya saja, jangan sampai terjebak kepada suatu hal yang sulit malah jadi merugi. Saya kira penjelasan saya secara keseluruhan cukup jelas. Jadi ekonomi di pertemuan antara weton Jumat Wage dengan Kamis Kliwon secara keseluruhan dari awal harusnya termasuk keluarga yang punya ekonomi kuat. Terlepas di akhir memang ada sulit, tapi dipersiapkan dari awal dengan baik. Tentu saja dari sisi ekonomi Anda dan keluarga adalah hal yang tidak berat dirasakan. Saya kira penyampaian saya sampai di sini. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Selanjutnya dalam setiap uraian saya kalau ada kekurangan dan kesalahan, semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.